Baiklah, selamat siang ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan ke-14. Nah, kemarin Bapak tidak sempat membuatkan video tutorialnya, sehingga sekarang Bapak akan menjelaskan untuk tarif efektif harian yang diterapkan untuk pegawai tidak tetap. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jadi yang pertama, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Yang pertama, menerima penghasilan yang tidak bulanan. Nah, Tuan L bekerja pada PT EKZ pada bulan Maret 2024. Tuan L memperoleh penghasilan sebesar 4,5 juta. Tuan L memperoleh penghasilan sebesar 4,5 juta untuk pekerjaan perakitan jam tangan selama 10 hari. Nah, di sini nanti kalian buat ya dulu upah kumulatifnya sebesar 4,5 juta ya. Kemudian upah hariannya, nanti kalian tentukan upah hariannya berapa gitu ya. Jadi di sini sama dengan 4,5 ya. Jadi 4,5 juta dibagi 10 ya, 10 hari. Jadi upah hariannya kurang lebih itu ya 4,5 juta, 450.000 ya. Datangnya dari 4.500.000 dibagi 10, hasilnya 450.000. Nah, untuk pajaknya berapa? Untuk pajaknya, nah karena dia berada di sampai 450.000, nanti kalian bisa lihat di tabelnya. Nah, di sini sampai dengan 450.000 itu 0% ya. Jadinya 0% dikali 450.000, jadi 0 ya. Artinya tidak dikenakan pajak gitu ya. Sehingga gaji bersih setelah pajaknya berapa gitu. Jadinya karena tidak dikenakan pajak ya masih tetap 4,5 juta ya. Kemudian nah, kasus kedua, Tuan L bekerja pada PT EKZ pada bulan Maret 2024. Nah, Tuan L memperoleh penghasilan sebesar 5 juta atas pekerjaan perakitan jam tangan selama 10 hari. Nah, dan di sini kalian masukkan ke dalam tabelnya upah kumulatifnya sebesar 5 juta. Kemudian upah hariannya sama dengan 5 juta dibagi 10 hari. Ya. Jadi upah hariannya di sini sebesar 500.000 ya. Kemudian pajak penghasilan pasal 21-nya. Nah, di sini karena dia di bawah di 500 ya, berarti dia berada di tarif 0,5% ya. Jadinya di sini 0,5% dikali dengan upah hariannya itu ya, hasilnya 2.500. Sehingga dalam 10 hari berapa pajaknya? Tinggal kalian kalikan aja 2.500 dikali 10, hasilnya 25.000. Sehingga gaji bersih ya setelah pajaknya berapa, jadinya tinggal kalian kurangi saja 5 juta dikurangi 25.000, hasilnya 4.975.000. Kemudian untuk kasus ketiga, nah di sini kasus ketiganya Tuan Z bekerja pada
PT PTA gitu ya. Tuan Set melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 hari dengan upah harian sebesar 15 juta. Nah, 15 juta ya. Jadi 15 juta nanti menggunakan tarif yang ini gitu ya. Tarif yang ini ya. Tarif pegawai tidak tetap. Nah, di sini lebih besar daripada 2,5 juta, berarti itu kena tarif pasal 17 dikali 50% dikali penghasilan brutonya. Nah, sehingga di sini kalian tentukan dulu upah hariannya berapa gitu ya. Jadi upah hariannya di sini 15 juta dibagi 5. Itu dapatnya 3 juta ya. 3 juta. Sehingga di sini karena upah hariannya 3 juta, nah ini menggunakan tarif yang ini ya. Tarif pasal 17 kali 50% dikali penghasilan bruto. Sehingga pasal PPh-nya ya, pajaknya pasal 21 selama 5 hari itu menjadi 5% ya, dikali ini ya, dikali 50% dikali lagi upah kumulatifnya 15 juta. Hasilnya 375.000 ya. Sehingga jika dalam sehari berapa gitu ya. Dalam sehari itu 375 dibagi 5. 75.000. Sedangkan gaji bersih setelah pajaknya itu mendapatkan 15 juta dikurangi dengan pajak selama 5 hari ya. Jadi selama 5 hari di sini dikenakan pajak sebesar 375.000. Sudah kan ya. Kemudian di sini gaji bersihnya sebesar jadinya 14 juta 620 200 Bapak ulangi 14 juta 625.000. Nah, itu ya untuk penjelasan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan yang tidak bulanan gitu ya. Sedangkan yang kasus kedua di sini yaitu menerima penghasilan bulanan. Nah, di sini statusnya tidak tetap ya, status karyawannya. Nah, di sini menggunakan untuk tarifnya ya. Ini menggunakan peraturan presiden yang sudah Bapak bagikan kemarin itu untuk tarifnya. Jadi di sini Tuan N misalnya bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTA. Tuan N berstatus tidak menikah dan tidak punya tanggungan. Berarti di sini TK/0. Berarti kelompok A ya. Jadi nanti cari di peraturan presidennya itu berada di kelompok A ya, yang sudah Pak bagikan kemarin. Nah, Tuan N memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Tuan N memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, di sini dari bulan Januari sampai Desember ini sudah ada jumlah penghasilan ya dari 4 juta, 6 juta dan seterusnya, dan di sini tidak tetap gitu ya. Tidak tetap. Jadi total keseluruhan selama 12 bulan itu sebesar 70.500.000. Nah, ya. Sedangkan tarif efektif bulanannya nanti kalian cari di peraturan presiden yang kemarin itu berada di kelompok A ya. Di kelompok A-nya itu nanti 4 jutanya berapa tarifnya? Nah, di sini 0% ya. 6 juta 0,75% gitu ya, dan seterusnya. Sehingga PPh terhutang yang di sini kita bikin berapa? Tinggal kalian kalikan saja. Tinggal dikalikan. Jadi 4 juta dikali 0%. Nah, 0 jadinya ya. Kemudian 6 juta dikali 0,75% itu 45.000. 5.500.000 dikali 0,25% itu jadinya
13.750 ya. Kemudian penghasilan setelah pajak gitu ya. Nanti kalian tinggal kurangi jumlah penghasilannya, 4 juta dikurangi PPh terutang. Nah, di sini 0 ya. Jadinya 4 juta untuk bulan Januari. Untuk Februari 6 juta dikurangi 45.000. Itu hasilnya 5.955.000. Nah, begitu juga seterusnya sampai Desember. Ya, sampai Desember. Nah, tinggal kalian totalkan nanti berapa ya penghasilan setelah pajaknya. Kemudian PPh terutangnya juga dicari, ditotalkan ya. 0 ditambah 45.000 ditambah 13.750 dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, biasanya di sini tinggal kalian totalkan ya. Nah, hasilnya itu adalah 583.500 ya. Nah, itu untuk penjelasan Bapak mengenai penghitungan pajak pasal 21 ya, untuk pegawai tidak tetap ya. Nanti untuk tugasnya silahkan dibuat sebuah ilustrasi ya mengenai penghitungan upah harian dan upah bulanan ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Jadi untuk upah hariannya ada 3 kasus yang kalian bikin. Kemudian untuk upah bulanannya satu kasus saja ya, beserta nanti jawabannya harus ada tabelnya ya. Ya, itu saja penjelasan singkat Bapak, dan jika ada pertanyaan nanti silahkan hubungi Bapak secara pribadi. Dan tugasnya di sini adalah perorangan ya, tugasnya perorangan, individu bukan kelompok ya. Itu saja, nanti dikumpulkan pada saat perkuliahan pada saat hari Jumat ya, hari Jumat tanggal berapa jadinya nih, tanggal 28 ya, 28 Juli ya, 28 Juli 2024 ya. Itu saja penjelasan singkat Bapak, terima kasih dan selamat siang.